Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya guys ya. Kita sudah lama tidak upload video. Nah, hari ini saya akan coba lagi untuk upload video tentang Veda di hasil race untuk sirkuit Ceko ini ya guys ya, atau di Ceko ini di Automotodrome Brno ya guys ya, di Ceko. Nah, jadi sudah kita lihat tadi di hasil akhir Veda berada di P5 ya guys ya. Sebelum kita bahas lanjut, seperti biasa, terima kasih untuk kawan-kawan, untuk baraya-baraya, untuk dulur-dulur yang selalu sudah setia menemani kita live streaming ya guys ya. Walaupun live streaming kita ini sederhana, tapi kita tetap bisa ngopi bareng, kita tukar pikiran bareng, tukar pendapat bareng, dan ya saling tegur sapa ya guys ya. Sebentar, saya ini apa ya, masih menggebu-gebu dari sore tadi ya guys ya. Kita nyalain rokok dulu sebentar. Nah, jadi untuk hasil race di sirkuit atau di Ceko ini sebenarnya gini guys ya. Hasil ini sudah membuktikan kalau kita jangan pernah lagi untuk bilang satu Veda itu tidak mau bersaing, Veda itu eh, takut crash, tidak mau duel untuk cari podium. Jangan ya guys ya. Sekali lagi, kita ini pendukung. Kalau memang kita mau dukung, mau itu mau menang, mau kalah, ya nggak apa-apa ya guys ya. Boleh saran, boleh kritik, tapi jangan, kita tidak boleh untuk menyalahkan atau tidak boleh menyudutkan sesuatu. Boleh kita kritik, boleh kita saran, boleh kita kasih masukan. Kalau boleh misalnya, contoh kritik misalnya, Veda motornya harus lebih ini lagi, Honda Tim Asia harus lebih, ya, cari settingan lagi agar bisa fight dengan motor-motor KTM, boleh. Tapi kalau untuk skill, ya kita lihat Veda itu sudah habis-habisan ya guys ya. Ke satu pertama, ke satu pertama lagi. Jadi Veda harusnya start dari nomor ke-8, dari P8, start dari posisi ke-8 hari ini. Tapi Veda dijatuhi lagi untuk penalti, jadi harus turun dari posisi 8 ke start posisi ke-20. Jangan lupa ya, Veda 2 seri berturut-turut dia kena hukuman dari penyelenggara ya guys ya, atau dari, ya, apapun itu. Jadi tidak mudah untuk Veda ya guys ya. 2 seri berturut-turut dia dapat hukuman dari FIM ya guys ya. eh, Pertama di Hungari kemarin dia harus kena long lap penalti, sehingga dia ya bergeser 2 sampai 3 detik, dan akibatnya dia kurang kurang maksimal untuk hasil di Hungari kemarin ya guys ya. Oke. Nah, kemarin sudah kita saksikan bersama-sama di live streaming, Veda kualifikasi kedua berada di posisi ke-8, dan harusnya hari ini di Ceko ini dia start di posisi ke-8. Tapi dia tiba-tiba dapat penalti lagi, dan bukan hanya Veda ya guys ya. Ada Hakim Dennis juga, tadi ada beberapa pembalap juga, dan ya, kita nggak tahu juga ya guys ya. Jadi Veda ini tidak segampang itu. Jadi bukan hanya dari Veda, bukan dari Honda Asia, ya mungkin ada juga di sekeliling dia yang bilang, ya, aturan-aturan dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi bukan untuk individu terus-menerus. Apalagi Veda, kalian bayangin dari posisi ke-20 sampai finish di posisi ke-5. Dan itu juga sampai lap-lap akhir ya guys ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 itu bersaing sampai uh, lap-lap akhir ya guys ya. Gapnya itu juga sedikit-sedikit sampai lap akhir, sampai last lap ya guys ya. Nah, jadi harapan kita sekali lagi, ya, kita ini pendukung setia ya guys ya. Jadi semua atlet, bukan Veda aja. Jadi
semua atlet yang membanggakan untuk Indonesia ini. Kalau kita mau dukung ya dukung. Kalau mereka menang ya alhamdulillah kita dukung. Tapi kalau di saat mereka kalah ya jangan kita apa ya bahasanya ya. Kalau menang disanjung, kalau kalah ditalapung gitu. Kalau ditalapung itu bahasa Sundanya itu ditendang ya guys ya. Nah, jadi boleh kita sekali lagi kasih saran, boleh masukan, kasih kritik, kita boleh bebas itu mah. Cuman sekali lagi menurut saya Veda sudah habis-habisan di Ceko hari ini ya guys ya, dengan tantangan-tantangan dia yang ada, dengan apa ya, ya ujian-ujian termasuk ujian untuk penalti apa segala macam. Saya rasa nggak mungkin Veda sengaja memperlambat kendaraan untuk menghalangi motor. Ya itu kan sebagian dari peraturan-peraturan yang ada ya guys ya. Jadi sampai sedetail itu pun harus Veda perhatikan ya guys ya. Jadi bukan cuman eh, skill hebat, motor kenceng, ya mungkin dibalik itu semua ada yang harus lebih diperhatikan. Dan ya kita tidak tahu juga peraturan-peraturan yang ada, mungkin mereka yang lebih paham ya guys ya. Cuman sekali lagi kita sebagai penonton, kita sebagai penikmat, kita sebagai fans harus bisa tetap mendukung di saat menang ataupun kalah ya guys ya. Boleh kita kritik, boleh kita saran, tapi jangan terlalu ke personal, boleh. Oke guys ya. Jadi dari P8 sampai P20 itu menurut saya berat ya guys ya untuk Veda ya lumayan. Tapi boleh kita lihat mana sebentar ya guys ya. Nah, jadi di awal-awal sudah di 2 lap 3 lap pertama Veda langsung meluncur deras ya guys ya, dari P20 dia start sampai sempat langsung berada di posisi di atas top 10 dia, atau kalau nggak salah tadi di posisi 6 atau 7 ya, baru 2 lap atau 3 lap berjalan. Sempat di posisi ketiga, turun lagi 345, 3456, 3456 gitu. Dan sampai duel di akhir sampai di last lap pun 1 2 3 4 5 6 itu bersaing ya guys ya. Mereka bersaing sampai di lap-lap akhir. Nah, jadi dan kalau bisa dibilang itu Veda di tengah-tengah semua pabrikan KTM ya guys ya. Jadi Honda memang di satu-satunya yang bersaing di 1 2 3 4 5 6 itu tadi ya guys ya. Nah, jadi mungkin ya itu tadi saya cuman memberi semangat, memberi dukungan, memberi motivasi agar kita semua tetap kalau mau dukung Veda ya kita dukung, kalau nggak mau dukung juga nggak apa-apa, tapi jangan kita hujat, jangan lagi kita ada yang bilang waktu itu saya sampai ini ya guys ya, baca komen itu Veda takut bersaing, Veda takut crash, Veda takut duel. Gini, brother, kalau Veda takut crash, takut takut duel, dia nggak akan jadi pembalap. Dari 4 tahun dia sudah balapan ya guys ya. Bukan saya memuji, cuman nggak ada. Kalau banyak yang lihat itu fakta-fakta Veda, sudah berapa kali dia cedera, patah tulang itu ya guys ya. Kalau nggak salah dia pernah ngomong di Portugal dia patah nggak tahu bagian tangan atau bagian kaki. Pokoknya dia sudah patah. Sudahlah, jangan ada lagi yang bilang takut crash, jangan ada lagi yang takut duel ya guys ya. Kalian pasti tahu itu. Oke, mungkin itu saja video kita malam ini. Saya nggak tahu ngomong apa, yang pasti sekali lagi kita kasih selamat untuk Hakim Dennis dan Uriarte sesuai prediksi saya kemarin di analisa-analisa kemarin saya sempat ngomong memang performa dari Dennis dan Uriarte lagi meningkat ya guys, lagi meningkat. Ya, selamat untuk Hakim Dennis, semua untuk warga Malaysia semangat karena pembalapnya meraih podium pertama di sirkuit Ceko hari ini ya guys ya. Selamat untuk Hakim Dennis, dan kita juga jangan lupa terus dukung Veda untuk bisa lebih baik dan baik lagi tanpa menghujat, boleh kasih saran, boleh kasih kritik tanpa menghujat ya guys ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian semua. Gaspol.